Podcast umum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdialektika tentang seputar mahasiswa. Nah, jadi kita akan berbincang seputar kemahasiswaan bersama Mbak Riki dan kawan saya, Yudan. Sebelum kita masuk di topik, mungkin dari abangnya dulu memperkenalkan latar belakangnya sebagai mahasiswa atau perjalanannya tentang dalam mahasiswa ini. Oke, terima kasih Mas Danu atas waktunya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya sendiri, Diki Pratama. Saya mahasiswa semester 7 program studi Lembaga Negara. Jadi ini langsung saja ya, pengalaman saya dalam di dunia mahasiswa ini. Terkait pengalaman saya sendiri di mahasiswa ini, apa namanya ya, kita sebagai mahasiswa harus memahami tugas dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Artinya seperti apa sih tugas dan fungsi kita sebagai mahasiswa ya? Kita bisa melihat dari definisi dari pengertian mahasiswa itu sendiri seperti apa kan? Secara teoritis mahasiswa itu kan adalah seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi negeri, baik itu swasta ataupun negeri yang secara resmi memiliki kartu tanda mahasiswa KTM kan, sebagai mahasiswa. Dan kita sebagai mahasiswa juga kerangka berpikir atau kerangka teori kita kan sudah dibedakan antara mahasiswa dan mahasiswa ketika kita masih di sekolah menengah. Nah, jadi di situ istilahnya apa namanya terkait dari kemampuan, kapasitas dan kualitas itu kita sudah beda lagi, sudah jalurnya sudah tidak seperti anak-anak waktu kita SMA atau SMP. Jadi ketika kita sudah di SMA, ya rolling modelnya ya kita sebagai memastikan diri sebagai mahasiswa untuk apa istilahnya ya merefleksikan dari mahasiswa itu seperti apa. Jadi seperti itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudan Hasanuddin. Saya dari Prodi Akhi Akidah dan Umat Islam angkatan 2022. Saya ingin di sini untuk berdialektika bagaimana nanti peran mahasiswa itu seperti apa, peran mahasiswa pada kampus itu seperti apa, peran mahasiswa pada masyarakat itu nanti mungkin seperti apa, peran mahasiswa sebagai warga negara ini seperti apa, bagaimana Kemampuan partisipasi kita, bagaimana mahasiswa bisa berpartisipasi dalam masyarakat luas. Mungkin nanti kita bicarakan tentang yang dalam warga yang bersangkutan dengan mahasiswa itu. ya. Mungkin kita udah mengetahui perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Jadi tanggungan moralnya seorang mahasiswa ini lebih tinggi ketimbang siswa. Yang dimana mahasiswa ini sudah mempunyai tujuan sebagai yang dimana kita ketahui mahasiswa ini sebagai ahli kompetensi, ahli kontrol, kontrol gitu. Jadi kita perlu juga mengetahui sejarah mahasiswa ini kayak mana, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari mahasiswa yang dulu sama mahasiswa yang sekarang. Mungkin ada perbedaan dari segi intelektual ataupun dari Jarak mahasiswa ya, jadi begini ya, terkait mengenai sejarah dari gerakan mahasiswa itu, terkait sejarah gerakan mahasiswa itu kalau kita melihat ke belakang sejarah itu kita bisa melihat terkait sejarah gerakan mahasiswa. Sejarah gerakan mahasiswa itu terakhir pada berdirinya sejarah gerakan mahasiswa. Sejarah gerakan mahasiswa ini awal mulanya itu dipelopori oleh Budi Utomo. Ya, Budi Utomo kan, yaitu pada tahun 1908. Terkait kalau teman-teman memahami sejarah gerakan mahasiswa. Dan di situ kenapa
ada suatu gerakan terkait mahasiswa itu sendiri. Nah, dulu namanya bukan mahasiswa, namanya dulu adalah suatu kumpulan pemuda Indonesia, yang mana di situ adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang bisa dikatakan ya tinggi di atas rata-rata. Di situ kan masih zamannya masih era penjajahan. Jadi banyak masyarakat yang pribumi itu masih banyak hak yang tertindas. Makanya muncullah dari awal mula dari sejarah gerakan mahasiswa ini terkait penindasan masyarakat, yang penindasan pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia terhadap masyarakat kecil. Nah, itu makanya menggabung sebagai namanya bukan apa, sebagai pemuda yang ada di Indonesia itu teman-teman pemuda itu memberontak istilah dalam artian untuk membela haknya masyarakat yang benar-benar tertindas. Dari situ kita belajar juga terkait perbedaannya antara mahasiswa yang dulu dengan mahasiswa yang sekarang. Sebentar saya kembali lagi yang terkait sejarah dulu ya. Nah, sejarahnya ini dulu tokoh dari nama mahasiswa itu sendiri, ketika ada tokoh-tokoh penggerak yang ada di bangsa Indonesia itu dulu mengenyam pendidikan di luar negeri. Contohnya seperti Wakil Presiden Soekarno itu, Pak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu kan dia mengenyam pendidikan di Netherlands Belanda. Dari situ dia salah satu juga suatu istilahnya kepeduliannya beliau terhadap negara saat itu kan sangat istilahnya prihatin sekali lah. Makanya dia kembali ke tanah air dengan caranya merumuskan suatu gagasan untuk memerdekakan suatu negara itu dari penindasan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi gitu terkait sedikit sejarah terkait gerakan mahasiswa itu. Dari situ kita kembali lagi terkait perbedaan itu tadi. Ya saya kira terkait sekarang perbedaannya bagi mahasiswa sekarang dengan mahasiswa yang dulu, tingkat kritis mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang bisa dikategorikan ya berapa persen perbedaannya, banyak sekali. Terkait mahasiswa yang dulu kan kritisnya terhadap baik itu pemerintahan ataupun hal yang merugikan negara itu sangat besar sekali. Ada itu salah satunya yang latar belakangnya hal-hal yang memang menindas masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan situ mereka nggak takut dalam mengeluarkan aspirasi masyarakat yang benar-benar dijajah dalam hal dari ekonomi, dari tatanya, daerahnya, orde lama, orde baru itu kan banyak sekali masalah-masalah yang memang perlu catatan dari mahasiswa itu sendiri. Berarti dapat saya sebutkan bahwa gerakan mahasiswa itu muncul karena adanya suatu penindasan sehingga munculnya gerakan revolusioner dengan betul sekali. Ya, kita sudah mendengar bagaimana pergolakan mahasiswa. Jadi perbedaan antara mahasiswa yang dulu sama mahasiswa sekarang bisa disebut ada perbedaan dalam konteks masing-masing. Ya, seperti masalah kritis. Kalau dari segi intelektual itu belum bisa disimpulkan. Karena kan perbedaan masa itu berarti berbeda juga karakter yang problema yang dihadapi mahasiswa. Mungkin kita bisa ambil dari situ beberapa poin kekurangan mahasiswa sekarang itu seperti halnya jiwa kritisnya sama kepekaan terhadap isu-isu yang ada itu sudah. Jadi menurut Mas pribadi apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa sekarang untuk menumbuhkan rasa kritisnya ataupun gerakan-gerakan mahasiswa sekarang itu murni dari pikiran. Kan kalau kita lihat dari beberapa fakta ya, gerakan mahasiswa sekarang ini banyak yang di dalam tanda kutip diunggah. Iya. Gimana Mas? Terkait itu ya pendapat dari saya terkait itu kita harus refleksikan kepada diri kita masing-masing. Kita ini sebagai mahasiswa seperti apa sih? Sudah memenuhi dari syarat sebagai mahasiswa atau belum? Terkait hal itu ya. Contohnya seperti Tridharma Perguruan Tinggi Negeri itu sudah terimplementasikan di diri kita. Tridharma Perguruan Tinggi Negeri itu apa aja sih? Pengabdian. Apa dulu Mas? Saya lupa ini. Pengabdian secara pendidikan. Pendidikan sebelum penelitian itu ada pengembangan,
penelitian. Nah, secara umumnya kita dari pengembangan diri, terus penelitian, dari pengembangan diri kita sebagai mahasiswa sejauh mana kita mengembangkan diri kita ini? Dari situ kan kita bisa memahami terkait analisa diri dan analisa sosial dengan kasus kita sudah bisa menguasai belum terkait pengembangan diri. Gimana caranya kalau kita langsung memahami dan bisa menguasai terkait pengembangan diri itu sendiri, bisa melakukan penelitian. Secara untuk melakukan penelitian, ya kita harus bisa mengetahui kemampuan kita itu sejauh mana terkait pengembangan diri, kemampuan dalam berpikir kritis atau berinteraksi dengan sesama masyarakat atau manusia atau teman-teman lawan bicara kita itu sejauh mana terkait dengan pengembangan diri. Ketika itu kita sudah terwadai dari pengembangan diri kita sudah matang, sudah baik, sudah layak, lalu kita melakukan sambil melakukan penelitian itu bisa dikatakan ya sangat istilahnya bisa sangat membantu sekali dalam artian ya mudah ketika kita sudah masuk dari pengembangan penelitian ini. Nah penelitian itu kan kita sampai mendalam, sampai mendasar dari kita berpikir itu terkait analisis lapangan, asesmen lapangan itu seperti apa, interaksi sama manusia itu seperti apa, itu lewatnya dari pengembangan diri dulu. Setelah matang, penelitian itu akan membantu kita terkait pemahaman yang ada di kondisi lapangan saat ini. Nah, setelah penelitian, pengabdian sangat penting bagi mahasiswa sekarang terkait merefleksikan dari tindakan ini. Poin pentingnya itu di pengabdian ini, refleksi dari teori-teori yang diberikan dari kampus, kita matangkan di pengabdian itu. Pengabdian itu yang benar-benar kita pure kembali kepada masyarakat, berdialog dengan masyarakat, kembali kepada lingkup yang memang benar-benar buta dengan pengetahuan yang terkini, yang maju atau gimana itu ya. Istilahnya ya kita harus menyadarkan masyarakat itu terkait hal-hal yang memang benar-benar istilahnya hal baik atau hal buruk. Kita bisa mengingatkan di sini pengabdian itu, refleksi dari kita sebagai mahasiswa di pengabdian itu. Poin pentingnya di sini. Menurut saya dalam konteks pengabdian ini kan kita harus sebelum ke konteks pengabdian kan kita harus memahami kondisi masyarakat itu. Memahami kondisi masyarakat ini seringkali kita berbenturan dengan semisal kita di KKN lah kita contoh konfliknya adalah KKN. Kita KKN di wilayah yang mungkin agak jauh dari peradaban, dan KKN itu kan kita tetap berbau kepada masyarakat yang kita tinggal di awal. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa istilahnya masuk kita merefleksikan nilai-nilai atau teori-teori mahasiswa itu. Bagaimana mungkin nanti untuk implementasi nilai-nilai yang diajarkan, mungkin kan apakah kita harus mengorbankan ada pengorbanan kita ya, mungkin kita namakan idealisme kita. Apakah kita harus mungkin mengorbankan idealisme kita untuk mengajarkan masyarakat yang kita peduli untuk KKN itu? Ya, sebenarnya terkait hal itu ya, terkait idealisme itu mesti ada di setiap mahasiswa itu sendiri. Terkait hal itu ya kita bisa mengkontrol terkait hal idealisme itu. Nah itu kan tadi ada patokannya terkait pengembangan dan penelitian ya, terkait sebelum melakukan pengabdian kita kan melakukan penelitian dulu ya. Kita melihat kondisi situasi lapangan, asesmen lapangan, kita berikan pemahaman dulu. Karakteristik masyarakat yang awam ini ketika kita beri gagasan teoris yang ada di kuliah ini masuk enggak? Nah, dari hal itu kita bisa berpikir di sini. Terkait hal itu kita baru menelitinya di sini. Oh, tandanya masyarakat ini ketika kita berikan hal-hal yang baru, hal-hal yang ada di masyarakat itu, ya tandanya kita berikan hal baru itu yang tidak menceritakan yang ada di masyarakat itu. Contoh nih kayak hal-hal yang masih tertinggal lagi di masyarakat terkait kemajuan teknologi, cara kerjanya gimana, pemahaman ini, terus terkait hal-hal yang masih menjadi hambatan yang ada di lingkup masyarakat seperti apa, kita beri solusi ditawarkan. Ya istilahnya memang benar-benar
fungsi dan tugas kita sebagai mahasiswa yang benar-benar berguna sekali bagi masyarakat yang awam yang belum paham terkait hal-hal segi kemampuan atau pemahamannya ini. Jadi cukup menarik ya kalau kita membahas terkait mahasiswa itu harus mempunyai sifat idealisme. Jadi saya teringat dengan quotes-nya salah satu funding kita Tanraka ya. Keistimewaan terakhir kemudian itu adalah idealisme. Jadi di mana pemahaman terhadap idealisme ini yang dilekatkan kepada mahasiswa ini kurang efektif ataupun mahasiswa ini itu sendiri tidak memahami apa yang dimaksud dengan idealisme. Karena kenapa? Mahasiswa sekarang ini kebanyakan teori, tapi di satu sisi mahasiswa ini kurang melakukan aksi. Nah, seharusnya gini mas ya, terkait hal itu harus ada penyeimbang antara teori dan lapangan. Harus kita sebagai mahasiswa ini harus bisa memahami kondisi lapangan seperti apa. Ketika kita cuma bisa berteori saja, berlogika saja, tapi nggak bisa melihat kondisi lapangan seperti itu, di sama hari kita kosong ya. Dari aksi itu kan kita melihat kondisi lapangan dulu. Makanya kebanyakan sekarang mahasiswa itu emang bagus ya, ini sudah hal mahasiswa ini. Gerakan-gerakan mahasiswa yang sekarang sampai di publik saya bisa katakan ya terkait isu-isu pembahasan isu-isu kenegaraan atau isu pemerintahan atau bukan istilahnya bukan masyarakat Indonesia itu hanya sekedar aksi saja tapi tidak bisa memahami kondisi lapangan permasalahan yang melatar belakangi dari aksi itu seperti apa. Nah, syaratnya kita bisa ikut aksi itu ya nggak cuma ikut saja nggak bisa terbawa arus itu kita kalau terbawa arus mati kita bahaya dari situ makanya kita harus bisa pemahaman terkait hal-hal yang mau kita aksikan itu. Kurangi mahasiswa sekarang banyak seperti itu. Hanya sekedar ikut saja, aksi-aksinya saja. Tapi dalam pengembangan sendiri kurang masih terkait hal ini. Mungkin langkah yang dapat kita lakukan itu mungkin kita diskusi dengan isu-isu apa yang kita mungkin dalam konteks aksi ya, dalam konteks aksi atau demonstrasi itu kan kita perlu namanya diskusi untuk membahas isu tersebut agar kita mengetahui apa sih tujuan kita melakukan aksi tersebut, apa sih tujuan, apa sih sebenarnya latar belakang yang mengadakan suatu gerakan aksi ini untuk melatar belakangi suatu gerakan ini untuk tujuan akhirnya itu seperti apa? Kita harus memiliki tolak ukur tersebut. Ya, makanya kan ya gitu mas. Terkait kalau kita sebagai mahasiswa kan tidak perlu hanya di lingkup mahasiswa saja. Kita manfaatkan ya, kita berdayakan diri kita ya terkait hal yang ada di mahasiswa itu kan. Gimana caranya kita bisa mengasah atau mengatur pengembangan diri kita itu kan lewat suatu organisasi. Ya, itu ada organisasi yang benar-benar bisa memadai kita dalam hal pengembangan diri kita terkait analisa diri kita, analisa sosial kita itu seperti apa. Ya kita bisa banyak sekarang di lingkup universitas atau institut atau apapun ya itu banyak organisasi-organisasi yang istilahnya bisa menjadi titik loncatan kita untuk mengembangkan suatu daya berpikir kita, daya kemampuan kita berbicara, dan segala macam hal yang belum pernah kita bisa apa-apa dari nol, kita bisa kembangkan di situ. Saya mengutip perkataan yang dikatakan oleh Yusuf Kala, mantan presiden Indonesia, mantan presiden RI. Dia berkata seperti ini. Kita sebagai mahasiswa itu emang dituntut untuk berpikir secara kritis. Dalam arti situ untuk mencapai suatu tertentu, ya kita berkumpul berdiskusi di forum-forum yang ada di manapun itu, entah itu di organisasi, entah itu ada dari kita sendiri yang di forum. Di situ kan ada suatu pemantikan dalam arti di situ banyak referensi yang kita dapatkan. Selain berkumpul di satu forum, ada lagi dalam budaya literasi membaca. Nah kalau kita bentukkan pada realitas saat ini, mahasiswa saat ini dengan mahasiswa yang dulu ya, pengalaman juga apa ya, perasaan juga terkait dengan itu ya. Mahasiswa sekarang itu berkecuali ke kenyamanannya sendiri itu, dia tidak mau keluar dari zona nyamannya itu. Ibaratnya itu kata dan tempur. Di sebatas itu saja dia lihat dunia itu kan. Kalau dibuka kan itu sangat luas sekali dunia ini kan. Terkait hal literasi pun masih kalah dengan apa yang dilakukan dengan Android ini, HP ini. Lebih banyak mahasiswa sekarang ya masih apa ya, hal-hal yang nggak menarik bagi mereka ya nggak mau ini
nggak mau apa ya, berpindah ke hal-hal yang memang benar-benar menunjang dari kapasitas kita berpikir, kemampuan kita berinteraksi dan intelektual itu seperti apa yang menjadi sekedar kita sebagai mahasiswa terus kuliah pulang kos itu kan sama halnya ya, sama aja kita sekali sama-sama apa namanya mubazir. Kita diberi fasilitas untuk kuliah sama orang tua sudah diberikan hal material atau moral, ya kita manfaatkan langsung. Tidak cuma-cuma kita hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai mahasiswa saja. Kalau mau menggugurkan kewajiban kita sebagai mahasiswa sama halnya kita sekolah. Sekolah itu kan hanya sebagai menggugurkan kewajiban kita. Makanya orang kita ya sebagai mahasiswa benar-benar harus bisa dibedakan antara mahasiswa dengan siswa. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kan benar sekali, besar sekali, dan peranan kita juga sangat berpengaruh di depannya. Gitu. Ya perlu ada refleksi dari diri masing-masing mahasiswa itu kan. Kalau kita menekankan, kamu sebagai mahasiswa itu personality, kita nggak bisa secara personal itu menekankan banget. Karena itu kan ya haknya dia sebagai mahasiswa, mau apa ini terserah kok. Gitu. Kalau kita lihat dari mahasiswa itu sendiri, yang dimana mahasiswa itu bukan hanya berangkat dari rumah atau kos terus masuk universitas lalu pulang, itu adalah pilihan masing-masing. Kita tidak bisa mengikut campuri dalam hal itu. Tapi lebih indah kalau perkuliahan itu diisi dengan kesibukan di luar dari perkuliahan itu sendiri, yang dimana ada warga-warga yang sudah melakukan ataupun menerima mahasiswa ini untuk berproses seperti organisasi. Kan organisasi yang ada di Indonesia ini kan ada banyak sekali, dari organisasi mahasiswa. Jadi tadi mahasiswa itu agak takut keluar dari zona nyaman ini. Mungkin pemikiran itu banyak kayaknya di mahasiswa yang sekarang. Jadi ya mahasiswa yang hedonis, apatis itu kan konsekuensi dari pemahaman mereka yang kurang terhadap fungsi dari mahasiswa ini sendiri. Ya imbasnya ya itu mahasiswa yang hedonis, apatis. Ya walaupun kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mahasiswa yang apatis atau hedonis, tapi adalah pembeda kita yang pernah mengikuti organisasi dengan mereka yang tidak mengikuti organisasi, kan ada perbedaannya. Salah satu pembedaannya yaitu bagaimana kita mempresentasikan ataupun menuangkan ide kita terhadap lawan bicara ataupun bagaimana kita berinteraksi dan kayak gitu. Itu sangat kentara antara mahasiswa yang berorganisasi ataupun mahasiswa yang kumpul. Nah, jadi bagaimana nih pandangan Mas terhadap mahasiswa yang kayak gitu? Atau mau di berhangus di muka bumi di muka bumi atau bagaimana? Masa ketentuan masa perjalanan kita Kalau dari aksi itu mungkin gini, itu adalah konsekuensi dari pemerintah kawasan. Kalau zaman dahulu kan kita tahu sebab kita tahu hukum sebab akibat. Kita tahu pada masa penjajahan kenapa mahasiswa itu gerakannya semasif itu, gerakannya mungkin ibaratnya se ekstrim itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu karena latar belakang ada sebabnya yang melatar belakangi gerakan tersebut. Karena kita dijajah, karena kita dijajah oleh yang menjajah. Lalu mungkin kita lari ke tahun 65, ada gerakan mahasiswa juga. Di situ kan terjadi ada yang namanya pemimpin yang otoriter, mungkin sehingga timbul gerakan mahasiswa tersebut. Lalu kita kembali ke tahun 98. Kita melihat gerakan di 98 itu kan muncul karena mungkin kita bisa mengibaratkan diktatoran ya. Kita ekstrimnya kita melihat diktatoran seorang pemimpin, sehingga muncul suatu penjelangan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sehingga hal tersebut memunculkan gerakan mahasiswa yang masif tersebut. Lalu kita lihat pada zaman sekarang bagaimana kondisi negara ini. Kita harus melihat
sebab akibatnya dulu, sebabnya dulu. Karena seperti yang premis mayor, premis minor itu, kita lihat bagaimana kenapa mahasiswa ini seperti ini. Mungkin seperti yang dijelaskan Mas Darwin tadi, yang bersifat apatis, hedonis. Kita melihat latar belakang dari masalah ini itu apa? Ya, kita lihat apakah kita terlalu enak hidup di negara ini? Apakah kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang dijajah, atau bagaimana? Atau mungkin kita sudah, atau mungkin ini apa namanya, akibat dari globalisasi sehingga, ataupun media kan sekarang kita dapat akses dimanapun, kita dapat mengakses media manapun, yang mana kita harus memfilter. Kita tidak ada filter untuk namanya filter terhadap berita-berita hoax ataupun yang kurang baik. Kita kan filternya dari kita sendiri. Nah, filter itu adalah dari sumber literasi kita. Nah, dari filter itu kita dapat simpulkan bahwa oh, berita ini dapat dipercaya atau tidak. Nah, apakah itu mungkin dari mempengaruhi dari apa namanya, sifat-sifat mahasiswa yang disebutkan Mas Darwin tadi ataukah tidak? Kalau mungkin dari pandangan saya, ini muncul karena globalisasi, sehingga kita dapat melihat oh, dari negara ini seperti ini, dari negara ini seperti ini, dari negara ini seperti ini, sehingga muncul oh, kita sudah terlalu enak. Bagaimana kita mau keluar dari situasi yang enak ini? Kalau dari saya jadi mungkin kebetulan seperti. Iya, benar. Terkait itu ya, yang dikatakan Mas Hujan ini ada benar juga terkait yang dikatakan Mas Darwin tadi. Gimana ya menghabiskan dari mahasiswa itu jangan halangan dari kita sebagai mahasiswa ini. Ya emang kita kalau ditanyakan secara realita ya, bukan dengan secara realita saat ini ya, emang gimana ya, saya lebih menekankan gini Mas, terkait mahasiswa itu sendiri, terkait kepekaannya dan kesadarannya itu sendiri tidak bisa dipungkiri. Kalau umpamanya gaya kepekaan dan kesadarannya dia itu sebatas apa ya, sebatas hanya mengemban kewajiban itu untuk kuliah saja, ya kita nggak ada kepedulian terkait situasi dan kondisi bangsa negara saat ini. Terkait hukum apa tadi, sosialitas itu juga berlaku juga ya. Karena kan sekarang kan kita nggak usah apa ya, kita secara realita aja. Bicara secara realita ini kan tunjangan dari teman-teman mahasiswa atau latar belakang teman-teman mahasiswa itu kuliah itu apa sih? Iya. Ada yang kuliah itu tapi sudah mendapatkan sarjana, ada yang orang tua, ada yang tidak hanya kepentingan dia. Ya itu kan perlu diuruskan. Iya, sudah seperti itu. Ketika kita berbicara tentang tujuan kita kuliah itu apa, ya dari hal itu ya perlu ada kelulusan, selain kelulusan motivasi lah. Iya. Motivasi dalam artian ketika kita kuliah ya udah kita, ketika kita ingin mencapai hal yang dituju, kayak tadi ya kita sampaikan juga kita fokus saja sudah menjadi mahasiswa ya. Apa itu orang mahasiswa ya kita lakukan, tidak melulu hanya menjalankan kewajiban saja, karena itu kan sangat fatal kalau seperti itu. Nah, kalau kita bisa dilihatkan sangat generasi saat ini dengan guru yang ditataran baik tataran cerita ataupun hal apapun ya, dalam hal kerja itu sangat bisa dikatakan sangat apa ya, grade-nya itu sangat turun sekali, bisa dikatakan ya, dari segi kemampuan ataupun kapasitasnya itu sangat berpengaruh ya. Kebanyakan ya mengapa mahasiswa sekarang setelah dia lulus jadi mahasiswa, kebanyakan yang nanggung, yang tidak sesuai dengan fungsi jurusannya dia. Seharusnya kalau dia memahamkan diri dia terkait kasus memahamkan dia semasa mahasiswa itu seperti apa, dari segi kemampuan atau segi organisasi, kemudian juga komunikasi sama orang, dalam tataran yang sama dari dia dari mahasiswa dulu. Sudah dari mahasiswa. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini kan memang sangat sulit sekali ya keluar dari zona nyamannya itu, tidak bisa dipungkiri sih. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya kalau untuk personality ya,
kita nggak bisa ini ya berpikir suatu solusi yang berbahaya. Yaitu kita kembali kepada masing-masing orang itu ya. Kalau kita ngomong kan pasti ada ketentuan dialektika di situ. Ya suka-suka saya ngomongnya ya ini ngomong saya sendiri, kalau ngomong dari orang saya. Kita memberikan quotes atau apa istilah masukan atau motivasi besar apa kepada mahasiswa yang benar-benar kesadaran dan ketaannya itu nggak ada sama sekali. Jadi hanya istilahnya hanya menunjukkan dia sebagai kewajiban dia sebagai mahasiswa itu sangat sulit sekali kalau dalam masyarakat kita. Dia sudah dijelaskan tadi terkait masukan terkait kuasa kausal lantas itu seperti apa, terkait hal itu kan sejarah-sejarah. Kalau dia melihat dari sejarah-sejarah gerakan mahasiswa bisa merefleksikan di dirinya dia, itu bisa dikatakan eksistensi dari mahasiswa itu sendiri sangat ada sekali. Kalau dia bisa memahami terkait hal itu. Sekarang dia sebagai mahasiswa seperti kalau saya lihat ya sebagai formalitas saja masih kita betul tanya. Ada teman-teman mahasiswa yang sudah berkecimpung di mahasiswa dalam bertanya terkait perbedaan definisi mahasiswa itu masih banyak yang masih bingung terkait administrasi seperti halnya itu kan. Apalagi kan kita sekarang dibentuk kayak mahasiswa sekarang ya. Kemajuan teknologi ini sebenarnya bagus sekali. Semua hal praktis. Ketika sudah dibentukkan dengan hal-hal yang seperti itu, apa istilahnya namanya? Kalau itu kita malah sebagai mahasiswa malah bukannya untuk memberikan kita kemajuan, malah memberikan keterbelakangan kita. Kita menjadi generasi. Terus tergantungan kita ada hal itu. Dari degradasi moral, degradasi segala hal macam yang bisa merugikan kita. Contohnya sederhana ya kita tuh 24 jam kalau bisa dikatakan mahasiswa sekarang nggak bisa lepas dari HP ini. Iya. Ya, kita udah membahas tentang mahasiswa itu seperti apa, terus sejarahnya, bagaimana mahasiswa itu harus menjalankan kehidupannya, harus mengimplementasikan apa yang sudah didapat dalam kuliah di dunia. Jadi mahasiswa yang ideal itu bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara dunia perkuliahan ataupun praktek-praktek sosial, walaupun di sekitaran kos maupun ada yang namanya KKN, PKL, di mana di situ bagaimana mahasiswa harus dituntut untuk memahami ataupun dilatih public speaking-nya ataupun daya kognitifnya. Mungkin ada beberapa hal yang harus diperjelas fungsi mahasiswa ini seperti apa yang dijelaskan Mas tadi, sebagaimana pedoman mahasiswa ini yaitu tridharma perguruan. Mungkin pertanyaan terakhir ya, gimana sih stigma masyarakat terhadap mahasiswa ini? Kalau kita melihat faktanya, kalau kita tanya nih terhadap masyarakat, gimana sih mahasiswa itu menurut Masnya? Rata-rata menjawab mahasiswa itu kelakuannya cuma demo gitu doang, nggak ada orientasi yang jelas dari mahasiswa. Bagaimana? Saya tanggapi ya terkait hal itu cuma ada stigma terkait mahasiswa dan masyarakatnya. Itu cuma ada dua hal. Pertama baik dan buruk. Yang pertama baik, yang kedua buruk. Stigma ini terkait hal itu ya kita melihat kondisi saat ini ya nggak bisa sembuh ya terkait mahasiswa saat ini ya. Ya pandangan masyarakat terkait hal itu ya ada dua hal ini yang tidak bisa dihilangkan. Ketika kita emang apa istilahnya? Kita sebagai mahasiswa ya, ketika kita di masyarakat, kita ambilnya sisi yang baik saja. Dalam artian gini, ketika kita umpamanya berkumpul di satu masyarakat itu, ya tunjukkan tanda atau norma-norma yang istilahnya menunjang kita untuk menghilangkan stigma mahasiswa itu di mata masyarakat itu. Jadi gitu. Sebenarnya seperti itu Mas. Nanti akan kelanjutan lah. Karena kan masyarakat kan menilainya dari situ dulu. Kebaikan dan keburukan dulu. Kalau stigma dari masyarakat itu sudah dan mahasiswa dari etika atau moralnya itu sudah buruk, dia akan berkelanjutan mahasiswa kok enggak. Seharusnya sebagai mahasiswa bukan yang baik. Kamu tuh akan lebih tinggi daripada teman-teman yang nggak kuliah.
itu kenyataannya kan. Iya. Makanya kita ya harus memposisikan diri kita ya semaksimal mungkin, sebaik mungkin di masyarakat. Mungkin itu ya kita membahas terkait tentang mahasiswa. Sebenarnya kalau kita membahas terkait mahasiswa ini, kalau waktu 1 jam 2 jam itu nggak cukup ya. Karena pembahasan tentang mahasiswa ini sangat luas, jadi memerlukan ataupun membutuhkan waktu yang sangat banyak, karena kan mahasiswa ini sendiri mempunyai peran aktif ya, dalam suatu kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil di sini bahwasanya saya teringat lagi quote-nya Rocky Gerung. Anda kuliah untuk mendapatkan ijazah itu sama halnya ijazah itu seperti halnya menandakan Anda pernah kuliah, tapi belum tentu menandakan Anda ini pernah berpikir atau enggak. Mungkin dari situ bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya adalah pembeda-pembeda antara mahasiswa yang memahami fungsinya ataupun ada mahasiswa juga yang setengah-setengah dalam menjalani perkuliahan. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari pembahasan kali ini. Mungkin saya mohon maaf dari segi interaktif yang kurang aktif ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Ruben atau mungkin kalau dari saya, mungkin ini sebuah ide ya, mungkin sebuah solusi tapi berbentuk ide. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa kepekaan kita? Mungkin kita butuh sebuah momen masif. Kita butuh sebuah momen masif. Tapi ini bukan sebagai solusi, tapi sebagai apa namanya? Mungkin nanti bisa menjadi titik balik mahasiswa agar lebih baik. Kita butuh sebuah momen. Kita butuh sebuah momen nasional agar mahasiswa itu menjadi lebih aktif lagi. Momen nasional itu seperti apapun, mungkin kalau seperti kemarin seperti kenaikan BBM ataupun yang kalau 2019 itu seperti RKUHP, seperti yang memunculkan gerakan-gerakan mahasiswa, itu kita butuh suatu momen nasional agar kita tumbuh kembali kepekaan mahasiswa terhadap isu sosial yang terjadi pada masyarakat. Mungkin seperti itu dari saya. ya, jadi sebelum kita tutup obrolan ini, mungkin ada closing statement dari Mas Riki. Ya, mungkin closing statementnya ya, kita berbicara panjang lebar terkait mahasiswa ya. Sederhana saja closing statement saya terkait daya kepekaan, kesadaran mahasiswa itu terhadap mahasiswa api dari mahasiswa itu seperti apa ya. Nah, dia harus bisa paham tentang itu. Kenapa? Itu nanti menunjang dia dalam hal apapun yang ada di masyarakat ataupun ada yang ada di pemerintah. Nah, itu proses statementnya sederhana saja. Iya. Karena itu sangat penting sekali dan sangat urgent bagi teman-teman mahasiswa. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Riki yang dimana beliau ini menyempatkan berbincang terkait kemahasiswaan, walaupun Mas Riki juga mempunyai kesibukan di luar sana. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili kelompok kami terhadap diskusi yang sangat, ya kalau dibilang daging semua. Siap. Walaupun ada teman-teman yang siap. Ya, makasih banyak Mas Riki. Siap. Ya, mungkin itu saja.